Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa tercapai. Dan sesuai dengan harapan, kita di bab 501 sampai 505. Selamat bersantai. Bab 501. Di atas tombak naga darah emas Sedan, Timo berdiri sendirian saat dia dengan dingin melihat keempat peringkat tuan sejati. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan dua sesepuh semua waspada terhadap wakil Patriark Darah Besi. Timo, jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku pasti tidak akan menjadi pasanganmu. Jangan menyalahkan kami karena menindas Anda dengan lebih banyak orang. Petik 2. Mata Kinsword Palace First Elder yang berambut perak berubah tajam. Dia adalah yang terkuat dari 4 True Dewa Ranks dan dia jelas merupakan perlawanan utama terhadap Timo. Namun, yang pertama menyerang adalah Kinsword Palace Master. Kinsword Twin Desolation. Kinsword Palace Master memegang Qin dengan satu tangan dan menggunakan yang lain untuk mengendalikan pedang terbang. Kiyu, pedang terbangnya bersinar dengan cahaya 3 warna karena menciptakan hujan terus-menerus dari balok pedang. Pada saat yang sama, suara gemuruh kuda datang dari Qinnya, menjadi kekuatan energi mental yang menyerang Timo dalam upaya mengalihkan perhatiannya. Pedang menghentikan langit dan bumi. Kinsword Palace First Elder berambut perak melompat turun dan menebas ke arah Timo. Dalam sekejap itu, pedang Elder pedang berambut perak berubah menjadi lapisan perak, dan itu dipenuhi dengan niat seorang raja. Apa yang lebih dalam adalah bahwa itu serangannya sangat selaras dengan Kinsword Palace Master. Kombinasi dari keduanya seperti yin dan yang, dan kekuatan tempur mereka lebih besar dari rank dewa yang normal sejauh ini. Kombinasi sempurna, Empress Qin dan keluarga Liu First Elder berseru. Mereka tidak berpikir bahwa itu Master Istana Pedang Qin dan tetua pertama akan dapat bertindak begitu cepat. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Timo tetap dingin. Weng, benda logam di lengan kanannya tiba-tiba melebar menjadi roda hitam perak, yang berputar dan berkilauan cerah. Istirahat, roda hitam dan perak Timo berputar dengan cepat, menciptakan cahaya menyilaukan saat dia terbang menuju Elder pertama berambut perak. The Kinsword Palace First Elder tidak memberi jalan, jadi mereka bentrok langsung. Su, roda yang berputar menabrak pedang balok dan menghancurkan pelanggaran First Elder berambut perak. Ding, su, roda hitam dan perak yang berputar cepat menghantam pedang Elder pedang Qin Palace, menciptakan percikan api. Pedang Divine Mystic Silver, Elder pertama berambut perak berteriak saat roda hitam dan perak dengan cepat menebas senjatanya. Hanya dalam satu waktu nafas, pedang Elder pertama, yang hampir berada di tingkat spiritual tingkat tinggi, memiliki sedikit julukan di atasnya. Ding, kedua mendorong satu sama lain, dan Elder berambut perak terbang keluar dan hampir batuk darah. Roda cahaya dan kegelapan, The True Dewa Ranks lainnya, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye tidak bisa membantu tetapi berseru. Ding, roda cahaya dan kegelapan berputar, menjadi perisai yang bentrok dengan pedang terbang Kinsword Palace Master. Selanjutnya, roda cahaya dan kegelapan berputar cukup cepat, bahkan saat bertahan, itu juga merusak pedang terbang Kinsword Palace Master. Kinsword Palace Master harumpet dan hampir membiarkan pedang terbang jatuh ke tanah. Sua, setelah menyelesaikan semua ini, senjata Timo berwarna darah berubah menjadi lengan mekanik. Pertukaran antara 3 True Dewa Ranks hanya berlangsung beberapa kali dan perbedaan kekuatan sudah terlihat. The Kinsword Palace First Elder dan kombinasi serangan sempurna Kinsword Palace Guru dengan mudah dibubarkan oleh Timo, yang berada di Anda sedikit terluka. Timo ini luar biasa kuat. Dia pasti layak bertanggung jawab atas darah besi agama. Petik 2. Sebuah luka berdarah ditinggalkan di Elder pertama berambut perak, dan laju napasnya dipercepat. Di bawah tanah menempa, Zhao Feng dan Master Tiegan sedang menyelesaikan langkah terakhir. Ini akan selesai dalam 1 jam. Sebagian besar fokus Zhao Feng adalah menempa, tetapi dia juga memperhatikan pertempuran di luar. Kekuatan pertempuran Timo dan roda cahaya dan kegelapan memindahkan Zhao Feng. Yang harus diketahui, kultivasi Elder berambut perak dekat dengan puncak peringkat dewa sejati dan, dikombinasikan dengan Master Istana Pedang Qin, serangan mereka cukup untuk mengancam puncak True Dewa Ranks sebenarnya. Namun pukulan kuat seperti itu dengan mudah diblokir oleh Timo, dan dia masih berada di atas angin. Serang bersama, peringkat Timo berada dalam 3 besar ahli terkuat di negara besar itu. Mungkin hanya Grand Elder Longmu yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Petik 2. Tokoh sempurna Empress Qin terbang di udara. Kiyu, kiyu, kiyu. Pita berwarna pelangi, lebih dari selusin yard panjang, terbang di sekitarnya saat mereka berusaha untuk membungkus Timo. Pada saat yang sama,
Elder pertama keluarga Liu, Qin Sword Palace Master, dan Qin Sword Palace First Elder menyerang Timo dari arah berlawanan. Ledakan, bam-bam, Zhao Feng dan Guru Tiegan merasakan guncangan yang luar biasa, tetapi dengan bantuan Timo dan Golden Spear Blood Dragon Sedan, lebih dari 90% serangan itu diblokir, atau kalau tidak, susunan pelindungnya akan rusak sekarang. Zhao Feng, wakil patriark mungkin tidak bisa bertahan melawan keempat rank dewa sejati itu untuk waktu yang lama. Tuan Tiegan sedikit khawatir. Dia adalah asisten saat ini, jadi dia punya lebih banyak waktu dan energi untuk menonton pertempuran di atas. Timo mulai membela, menyerang kurang dan kurang. Zhao Feng menggunakan mata spiritual godanya untuk memeriksa sesuatu sebelum tersenyum samar, tidak perlu khawatir. Meskipun wakil patriark di atas tombak emas naga darah sedan sedang dalam pertahanan, Zhao Feng menemukan bahwa itu tidak ada tanda-tanda kepanikan atau ketakutan dalam ekspresinya. Saya mengerti. Wakil patriark melindungi pijakan bawah tanah, jadi dia harus dalam posisi bertahan. Petik 2. Jiang Sanfeng menyadari, bukankah ini berarti bahwa itu wakil patriark tidak takut pada keempat rank dewa sejati itu? Dai Ye terkejut. Desas-desus mengatakan bahwa itu patriark saat ini sakit dan semuanya dijalankan oleh wakil patriark. Bagaimana metode Timo dapat diukur dengan akal sehat? Dia adalah pemimpin darah besi agama, yang melawan kekaisaran, keluarga Liu, dan istana pedang Qin. Pelanggaran dari 4 True Dewa Ranks menjadi lebih dan lebih marah. Sepertinya aku meremehkan kekuatan pertempuran wakil patriark. Tanpa menggunakan garis mata dan beberapa kartu tersembunyi, akan sulit bagi saya untuk memukulnya secara langsung. Petik 2. Meskipun Zhao Feng hanya melihat sekali atau 2 kali, dia tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa itu Timo melindungi bengkel itu, dia mungkin bisa mengalahkan keempat pimpinan sejati bersama. Sepertinya kemungkinan membunuh Zhao Feng hari ini akan sangat kecil. Permaisuri Qin tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Serangannya yang terus-menerus dengan mudah diblokir oleh Timo. Ekspresi dari 3 True Dewa Ranks lainnya adalah serius. Kekuatan wakil patriark sangat besar, dan roda cahaya dan kegelapannya sangat merepotkan, merusak senjata mereka dengan mudah. Meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita bisa mengganggu penempaannya. Dari kelihatannya, dia merancang roda cahaya dan kegelapan kedua. Kami tidak bisa membiarkannya berhasil. Petik 2. Qin Pedang Palace Master mengertakkan giginya dan berkata dengan enggan. The True Dewa Ranks lainnya merilis rasa spiritual mereka dan melihat situasi di bengkel. Bentuk apa Zhao Feng making sepertinya merupakan roda cahaya dan kegelapan kedua. Kami tidak bisa membiarkannya berhasil. Tidak heran mengapa wakil patriark darah besi agama menjaga tempat ini. Petik 2. The First Elder berambut perak harumpet dingin saat ia mulai dengan sengaja mengarahkan serangannya ke bawah tanah. Tercela, ekspresi Timo berubah secara dramatis saat dia memanipulasi roda cahaya dan kegelapannya untuk memblokir serangan First Elder berambut perak. Namun, 3 True Dewa Ranks lainnya juga ditujukan untuk menempa. Ledakan. Forge bawah tanah terguncang dan hampir jatuh. Dewa sebenar ini terlalu tidak tahu malu. Tuan Tiegan mengutuk keras. Namun, karena berada di sisi yang berlawanan, mereka jelas tidak ingin melihat roda cahaya dan kegelapan kedua. Zhao Feng, jika Anda tidak memikirkan sesuatu, semua yang telah kami lakukan akan sia-sia. Tuan Tiegan menghela nafas. Pukulan bawah tanah tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa napas. Timo, yang berada di Golden Spear Blood Dragon Sedan, juga tidak berdaya. Meskipun dia tidak takut pada 4 True Dewa Ranks, dia tidak bisa menghentikan kekuatan yang tersisa dari pertempuran untuk mempengaruhi pijakan bawah tanah. Di atas itu, musuh sedang membidik tujuan dengan sengaja sekarang. Huff, Anda membawa ini pada diri sendiri. Jangan salahkan saya karena tidak akan mudah pada Anda. Petik 2. Suara dingin, penuh dengan niat membunuh, terdengar di udara, dan hati 4 True Dewa Ranks tiba-tiba terasa dingin. Itu adalah suara ketua chapter. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru dan mendongak. Seorang pemuda berambut biru muncul dengan embusan angin dan petir di atas 4 True Dewa Ranks. Zhao Feng, ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Wakil patriark terkejut tetapi menyesal. Proses kerajinan Zhao Feng dihentikan. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan 2 True Dewa Ranks lainnya penuh dengan kejutan dan kewaspadaan. Mereka hanya melihat pergerakan Wind Lightning Yuan Qi. Zhao Feng sepertinya menjadi bagian dari angin dan penerangan. Cepat mundur, kami tidak memiliki peluang menang melawan gabungan Zhao Feng dan Timo. Petik 2. Suara mendesak Qin Pedang Palace Guru terdengar.
Mundur, keempatnya tidak ragu sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Timo sendirian, dan sekarang ada tambahan Zhao Feng. Mereka hanya bisa lari. Zeze, meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita menghentikannya membuat Will of Light and Darkness. Tetua pertama keluarga Liu tertawa dingin. 4 True Dewa Rangs merilis rasa spiritual mereka menuju pijakan bawah tanah. Namun, kedua perasaan spiritual mereka semakin dekat, itu dibakar oleh aura dingin dan gelap. Seluruh bengkel bawah tanah dipenuhi dengan api gelap dan suram. Tidak hanya perasaan spiritual dari 4 True Dewa Rangs gagal untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka hampir terluka. Mereka tercengang, seperti apa keberadaan yang tidak diketahui yang menakutkan itu di dalam bengkel itu. Aura yang menakutkan dalam menempa bawah tanah hampir melukai indera spiritual dari 4 True Dewa Rangs. Situasinya berubah dalam sekejap mata. Zhao Feng tidak lagi di bengkel. Dia telah muncul di atas 4 True Dewa Rangs. Forge bawah tanah ditutupi lapisan kabut gelap dan tidak ada yang bisa dilihat, yang sangat aneh. Hal seperti itu membutuhkan kultivasi dari setengah langkah Origin Core Realm setidaknya. Ekspresi Empress Qin berubah secara dramatis. Dia tidak dapat membayangkan eksistensi apa yang ada di bengkel itu. Dia mulai menyadari mengapa gurunya menyuruhnya untuk mencoba menyelesaikan perseteruan antara dirinya dan Zhao Feng. Mundur cepat, Zhao Feng ini tidak seperti yang terlihat. Siapa yang tahu ahli macam apa yang ada di belakangnya? Petik 2. 3 lainnya True Dewa Rangs mulai lari dari Tiegan Palace. Anda ingin berlari? Hehe, terlambat. Petik 2. Hembusan angin dan kilat yang kuat turun. Keempat True Dewa Rangs merasa mati rasa, dan kecepatan terbang mereka melambat sebesar 20 atau 30%. The Kingsword Palace First Elder adalah yang paling terpengaruh karena kultivasinya adalah yang tertinggi. Pada saat itu, angin petir Yuan Qi di dekatnya seperti tornado mengamuk yang menyelimuti 4 peringkat dewa sejati. Apa energi mental yang kuat? Mata wakil patriark agama besi darah menyala. Joy muncul di wajahnya, tetapi dia tidak melambat saat dia melanjutkan pengejarannya. Ketika Zhao Feng muncul, api yang mengamuk di hati Timo akhirnya dilepaskan. Dia tidak takut pada keempat True Dewa Rangs yang diberikan kekuatannya, tetapi dia dipaksa untuk mempertahankan, yang membuatnya sangat tidak puas. Light and Darkness Flying Rotational Slash. Roda cahaya dan kegelapan mulai mempercepat saat itu berubah menjadi pisau pemintal yang eye-catching. Blade bentuk roda cahaya dan kegelapan melintas di udara seperti kilat. Arg, tetua pertama dari keluarga Liu, yang hanya terbang 100 yard, dipotong menjadi 2. Dia tidak berpikir bahwa itu Will of Light and Darkness memiliki jarak yang sangat jauh. Karena Timo terpaksa membela sebelumnya, banyak dari keahliannya tidak digunakan. Sekarang dia tidak terkendali, dia langsung menunjukkan kekuatannya dan kekuatan Will of Light and Darkness. Pada waktu bersamaan, Wind Lightning Crackling Strike. Sosok berambut biru itu melintas di udara saat bila angin dan kilat terbentuk. Meretih. Bila angin dan petir menyayat udara dengan suara guntur. Kecepatan dan kelincahan Zhao Feng adalah yang terbaik di antara True Dewa yang ada, dan dia muncul di belakang Kingsword Palace Master dalam sekejap. Jangan, Qin Pedang Palace Master berteriak saat wajahnya menjadi putih dan tubuhnya mulai menjadi mati rasa. Weng, bila angin dan petir membawa aura yang merusak saat merobek pertahanannya. Normal True Dewa Rangs tidak memiliki kesempatan untuk melawan kecepatan mengerikan Zhao Feng dan serangan kuat. Wajah Kingsword Palace Guru dipenuhi rasa takut, dan di dalam matanya memohon dan tidak berdaya. Penyesalan dan kepahitan muncul di hatinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu sendiri yang membawa ini. Suara dingin terdengar saat angin dan pisau petir meledak, dan teriakan Kingsword Palace Master tiba-tiba berhenti. Hanya dengan 2 nafas pendek, Kingsword Palace Master dan Elder pertama dari keluarga Liu meninggal. 2 True Dewa Rangs baru saja mati pada saat bersamaan. Jiang Sanfeng dan penonton di Istana Tiegan dipenuhi dengan kegembiraan dan darah mereka direbus. Zhao Feng dan Timo menyerang secara bersamaan, membunuh target mereka pada saat bersamaan. Kedua True Dewa Rangs melolong pada saat yang sama. Setelah menyelesaikan lawan mereka, Zhao Feng dan Timo saling bertukar pandang sambil tersenyum. Timo dipenuhi dengan sukacita. Tidak hanya Zhao Feng kembali dengan selamat dari warisan, kekuatannya berada pada tingkat yang tinggi. Dari metodenya barusan, kekuatan Zhao Feng tidak jauh berbeda dengan Timo. Selain itu, ini mungkin bahkan bukan kekuatan penuhnya. Sangat cepat, baik Kingsword Palace Master dan Elder pertama keluarga Liu meninggal. Petik 2. Menjalankan, lari. Kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai tingkat yang menakutkan setelah kembali. Petik 2.
Empress Qin dan Qin Sword Palace First Elder terkejut, dan mereka membakar Key of True Spirit mereka hampir pada saat yang sama saat mereka melarikan diri. Dua sosok melintas ke arah awan dan Zhao Feng memandang dingin ke arah mereka. Mata kirinya terkunci pada Elder pertama Qin Sword Palace. Bunuh Qin Sword Palace First Elder terlebih dahulu. Suara Timo terdengar, pemikirannya sama persis dengan Zhao Feng. Tentu saja, titik awal mereka berbeda. Alasan mengapa Timo ingin membunuh Qin Sword Palace First Elder adalah karena efeknya bisa membawa ke Canopy Great Country. Qin Sword Palace adalah salah satu dari 8 kekuatan utama negara besar Canopy dan memiliki 2 True Dewa Ranks. The Qin Sword Palace First Elder hampir mencapai puncak True Dewa Rank. Begitu dia menerobos, kekuatannya akan menyusul ke Wakil Patriark. Pada saat itu, dia akan menjadi ancaman besar. Qin Sword Palace Master sudah mati. Jika kita membunuh Qin Sword Palace First Elder juga, Qin Sword Palace tidak akan memiliki True Dewa Ranks lagi. Itu seperti tentara yang kehilangan jenderal mereka. Petik 2. Timo dipindahkan. Membunuh Qin Sword Palace First Elder dapat menghancurkan salah satu dari 8 kekuatan besar. Biasanya, kemungkinan membunuh Qin Sword Palace First Elder rendah, karena jika dia ingin berlari, Timo tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya. Namun, dengan spesialis kecepatan Zhao Feng di sini, ada harapan dalam membunuh Elder pertama hari ini. Eye of Ice Soul. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru dingin dan terkunci pada Elder pertama. The Qin Sword Palace First Elder merasa tubuhnya menjadi dingin, dan bahkan pikirannya melambat. Kecepatannya sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi? Qin Pedang Istana Elder pertama berseru. Refleks dan kecepatannya sangat menurun. Dia segera menyadari bahwa itu dia dikunci oleh garis mata Zhao Feng, tetapi meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, kerja bagus, Zhao Feng. Timo tertawa saat dia mendekat dengan roda cahaya dan kegelapannya. Zhao Feng telah mengunci ke Elder pertama Qin Pedang Istana dan terbang di atas. Light and Darkest Flying Rotational Slash. Roda cahaya dan kegelapan Timo terbang keluar dan itu hampir seketika mendarat di Elder pertama Istana Pedang Qin. Elder pertama tidak bisa menghindar karena dia dikunci oleh Eye of Ice Soul, jadi dia harus membakar Qi-nya roh sejati untuk memblokirnya. Wah, roda itu meninggalkan luka yang dalam yang berlari lurus ke tulang saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kemudian seorang pemuda berambut biru tiba di belakang Qin Pedang Istana Elder pertama dengan kecepatan yang tak tertandingi. Zhao Feng memegang pisau yang terbuat dari angin dan kilat yang tanpa ekspresi ditikamnya ke punggung First Elder. Suara mendesing. Qin Pedang Istana Elder pertama mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu lengannya dipotong oleh bilah angin dan kilat. Dengan upaya gabungan Zhao Feng dan Wakil Patriark, Elder pertama Istana Pedang Qin tidak bisa menolak sama sekali dan terbunuh hanya dalam 2 moves. Besar, ini berjalan lancar. Petik 2. Wajah Timo dipenuhi dengan sukacita. Setelah semua, kultivasi dari Elder Pedang Qin Pedang pertama dekat dengan puncak True Dewa Rank, jadi jika dia ingin berlari, akan sulit untuk membunuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu dia telah meremehkan kekuatan dan garis mata Zhao Feng. Dalam kenyataannya, Qin Sword Palace First Elder telah dijatuhi hukuman mati pada saat Zhao Feng membuka garis mata darahnya, bahkan jika Timo tidak melakukan apa-apa. Zhao Feng tidak berekspresi saat mereka membunuh Qin Sword Palace First Elder. Garis mata-matanya kembali normal dan dia tidak tampak terganggu sama sekali. Timo tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam-dalam. Setelah bertemu Zhao Feng kali ini, bahkan dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui produktif luar biasa baru ini. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia menghilang dengan sekejap. Beberapa napas kemudian, dengan busur petir, Zhao Feng muncul di bawah tanah. Pagar itu masih tertutup kabut gelap yang bisa menghalangi deteksi True Dewa Ranks. Tuan Tiegan terkejut. Dia merasa sulit bernapas, dan dia hampir tidak bisa berhasil melihat kerangka dengan 2 api merah untuk mata. Roda cahaya dan kegelapan melayang di depan kerangka. Tuan, tolong santai. Saya telah belajar menempa selama ratusan tahun, saya lebih baik dari pandai besi pandai yang normal. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal menyelesaikan langkah terakhir untuk Wheel of Light and Darkest. Zhao Feng mengangguk sedikit. Meskipun divisi skeletal pemimpin mungkin tidak tahu cetak biru dan tidak bisa benar-benar menyelesaikan langkah terakhir ini, tidak sulit untuk mempertahankan keadaan saat ini. Seseorang harus tahu, pemimpin divisi skeletal adalah seorang penguasa pada puncaknya. Pengalaman dan pengetahuannya jauh melampaui Zhao Feng dan Master Tiegan.
Pertahankan keadaan itu untuk sementara waktu. Zhao Feng berkata sambil menghilang dari bengkel sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Qiu, embusan angin dan petir menyambar Deputi Wakil Agama dan Darah Besi ironis. Hahaha Empress Qin, Anda telah menjadi musuh saya selama bertahun-tahun, tetapi Anda mungkin tidak berpikir ini akan menjadi hasilnya hari ini, kan? Petik 2. Wakil pemimpin agama besi darah tertawa saat ia memaksa Ratu Qin putus asa. Darah berceceran di atas gaun Empress Qin, yang robek dan mengungkapkan kulit putih yang memikat. Dewa Timo, tolong biarkan aku hidup. Permaisuri Qin terlihat sangat simpatik saat dia memohon. Bahkan wakil patriark darah besi agama harus menenangkan hatinya jika dia dipengaruhi oleh Dao of Charm dari Empress Qin. Mati, wakil patriark khawatir bahwa itu sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia memotong roda cahaya dan kegelapannya menuju Ratu Qin. Pada saat ini, Permaisuri Qin terluka parah dan tidak bisa menghentikan serangan ini. Tunggu, suara tenang terdengar di udara dan embusan angin dan petir mendarat di antara keduanya. Weng, roda cahaya dan kegelapan diblokir oleh riak biru dan tidak bisa melanjutkan lebih jauh, seolah-olah menghadap laut. Zhao Feng, kamu, Zhao Feng, kamu. Timo menatap pemuda berambut biru itu dengan tak percaya. Semua penonton berteriak kaget. Pada saat-saat terakhir, ketika wakil kepala sekolah agama besi darah akan membagi Ratu Qin menjadi dua, Zhao Feng tiba-tiba ikut campur dan menghalangi pukulan itu. Lapisan biru mengelilingi tubuh Zhao Feng. Kekuatan roda cahaya dan kegelapan diblokir dan diserap oleh lapisan biru seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mengapa Zhao Feng memblokir saya? Meskipun Timo penasaran, dia lebih terkejut tentang kekuatan Zhao Feng. Wheel of Light and Darkness milik wakil patriark bahkan tidak bisa menembus pertahanan garis darah Zhao Feng. Timo yakin bahwa itu bahkan puncak True Dewa Rank tidak dapat menghalangi Wheel of Light dan Darkness-nya dengan begitu mudah. Namun, pemuda ini di depannya melakukan hal itu dengan mudah. Wakil Patriark, saya berutang budi pada Sage. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Petik 2. Zhao Feng menjelaskan, Zhao Feng dan Ratu Qin berada di sisi yang berbeda dan mereka bersekongkol satu sama lain di masa lalu. Yang pertama bahkan menculik yang terakhir. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak membunuh Empress Qin karena beberapa alasan, seperti Sage dan Elder pertama rusak bulan klan. Baiklah, saya akan membiarkannya pergi lagi. Petik 2. Wakil Patriark menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan roda cahaya dan kegelapan. Biarkan dia pergi lagi. Zhao Feng bingung. Apakah Wakil Patriark memiliki kesempatan untuk membunuh Ratu Qin di masa lalu dan tidak mengambilnya untuk beberapa alasan? Empress Qin menghela nafas panjang. Pakaiannya basah kuyup karena keringat dingin. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang yang menyelamatkan saya. Ekspresinya rumit. Dia ingin membunuh Zhao Feng dengan tiga lainnya, tetapi dia akhirnya diselamatkan oleh Zhao Feng. Kesal, ini adalah kesempatan terakhir. Petik 2. Zhao Feng melirik Ratu Qin dengan jijik. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Ratu Qin. Dia bahkan memiliki sedikit niat membunuh. Permaisuri Qin tidak berani tinggal terlalu lama, segera pergi. Permaisuri Qin menciptakan gelombang dan menyebabkan kekacauan sejak dia bergabung dengan kekaisaran dan saya memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia sepenuhnya matang. Namun, karena Sage, aku tidak pernah membunuhnya. Petik 2. Timo menyaksikan Permaisuri Qin pergi. Zhao Feng ingat bagaimana Jiang Sanfeng mengatakan kepadanya bahwa itu Timo telah pergi mengunjungi Sage untuk memastikan apakah Zhao Feng masih hidup atau mati. Itu terutama karena Patriark, Saudara Hong, memiliki hubungan baik dengan Sage. Timo menghela nafas. Kepala keluarga, Patriark sejati. Hati Zhao Feng pindah. Dia tidak berpikir koneksi akan menjadi kompleks ini. Dia segera teringat tetua misterius yang memberinya bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page. Setelah membiarkan Permaisuri Qin pergi, Zhao Feng dengan cepat kembali ke bengkel dan melanjutkan tugasnya. Selama periode waktu ini, kabut hitam menutupi bengkel, dan tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Bahkan seseorang yang sekuat Timo hampir tidak bisa melihat, dan bahkan kemudian, dia hampir terluka. Sepertinya ada seorang ahli di belakang Zhao Feng yang mengkhususkan diri dalam Dao of Ghost Course. Timo terkejut. Dalam hal kultivasi, dia tidak jauh dari Core Realm setengah langkah, tetapi bahkan dia tidak bisa menebak keberadaan seperti apa yang ada di bawah tanah. Dia mulai menyadari bahwa itu dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng lagi. Sua, kabut di bengkel mulai memudar, hanya mengungkapkan Zhao Feng dan Tuan Tiegan. Zhao Feng melanjutkan dengan menempa,
dan meskipun Guru Tiegan penasaran, dia tidak mengatakan apapun saat dia membantu di sisi. Langkah terakhir dari penempaan itu akhirnya selesai. Weng, roda perak dan biru yang berkilauan dengan petir menempel ke lengan Zhao Feng dan mulai berputar. Kekuatannya menciptakan tornado yang tak terlihat. Zhao Feng kemudian menggunakan kekuatan sejatinya untuk memperluas roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan ke lengan mekanik yang sedikit lebih besar dari orang dewasa normal. Roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan ini telah bergabung dengan kekuatan angin dan petir, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Meskipun nilainya tidak setinggi versi aslinya, item ini lebih sempurna di antara nilainya. Petik 2. Tuan Tiegan memuji. Timo tidak dapat membantu tetapi mencobanya. Ini dapat membuat serangan kuat menggunakan jumlah kekuatan sejati terkecil, dan memiliki kecepatan dan kehancuran angin dan petir. Kekuatannya melampaui item yang sama-sama jauh. Petik 2. Ada kecemburuan dalam kata-katanya. Jika bukan karena fakta bahwa itu kultivasinya telah mencapai puncak True Dewa Rank dan tingkatan Will of Light and Darkness yang disederhanakan tidak cukup tinggi, bahkan dia akan tergerak untuk membelinya. Saya berencana memberikan ini kepada seseorang di area Cloud, kata Zhao Feng. Timo tersenyum. Dia setuju dan meyakinkan bahwa itu para ahli dari darah besi agama akan secara pribadi mengantarkannya kepada elder pertama dari klan Bulan Rusak. Zhao Feng memberikan roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan dan menghembuskan nafas. Salah satu tugasnya adalah membuat roda cahaya dan kegelapan ini untuk gurunya dan akhirnya selesai. Pada malam yang sama, Golden Spear Blood Dragon Sedan terbang di udara. Sedan itu cukup luas, dan Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye semuanya ada di sana. Zhao Feng, tidak hanya Anda dapat kembali ke benua dengan aman, kekuatan Anda juga meningkat dengan pesat. Wakil Patriark menghela nafas dan memikirkan masa lalu. Mendengar ini, Jiang Sanfeng dan Dai Ye keduanya memiliki perasaan yang sama. 1,5 tahun yang lalu, Zhao Feng hanya seorang pemuda di sekitar tingkat mereka, tetapi sekarang kekuatan Zhao Feng sebanding dengan Wakil Patriark. Selanjutnya, Zhao Feng adalah seseorang dari generasi muda. Masa depannya tak terukur. Sementara mereka berbicara, Wakil Patriark juga ingin tahu tentang warisan yang tidak diketahui. Zhao Feng merangkum situasi dengan Rerun Dewa Sein Raksasa, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa itu Zhao Yufei telah mewarisi tempat itu. The Purple Saint Ruins memiliki jenius dari 3 sekte bintang 2. Salah satunya bahkan bintang 2,5. Petik 2. Timo tercengang. Apa yang membuatnya menghela nafas kagum adalah bahwa itu Zhao Feng selamat di lingkungan itu dan bahkan menerima warisan. Zhao Feng juga menutupi warisannya, hanya mengatakan bahwa itu berasal dari seorang ahli di Void God Realm. Void God Realm, itu persyaratan minimum untuk sekte bintang 2. Ada kerinduan dalam ekspresi Timo. Bahkan Realm Void God yang normal adalah legenda di benua ini. Beberapa hari kemudian, tombak emas naga darah Sedan kembali ke markas utama dari darah besi agama. Wakil Patriark, saya punya hadiah. Tiba-tiba Zhao Feng berkata sambil mengeluarkan setetes cairan hijau misterius dari labu hijau gelap. Murid-murid Wakil Patriark menyusut dan dia langsung berseru, apakah itu? Elixir of Life. Cairan hijau misterius memancarkan aura kehidupan yang murni, dan bahkan mengandung aura esensi kehidupan. Itu benar, ini adalah Elixir of Life. Zhao Feng tersenyum. Setelah memberikan ini, dia masih punya satu lagi. Elixir of Life, hebat. Zhao Feng, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Petik 2. Wakil Patriark sangat bersemangat dan tak bisa berkata-kata. Jelas sekali bahwa itu Elixir of Life terlalu penting bagi Wakil Patriark dan agama darah besi. Wakil Patriark, tolong berikan elixir kehidupan ini kepada Patriark sebagai ucapan terima kasih untuk hari itu. Petik 2. Mata Zhao Feng melintas saat dia berbicara. Dia menduga bahwa itu tetua misterius yang dilihatnya sejak lama adalah Patriark sejati dari darah besi agama. Timo tersenyum, Zhao Feng, kamu benar. Orang yang kamu lihat hari itu adalah Patriark darah besi. Petik 2. Setelah membalas, Timo memimpin Zhao Feng ke istana bawah tanah. Ini adalah kedua kalinya Zhao Feng datang ke sini. Di tempat tidur berbaring seorang tetua alis tebal. Kulitnya kering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan darinya, seolah dia sudah mati. Saudara Hong, saya di sini. Timo dengan cepat datang ke samping tempat tidur. Tetua alis yang tebal itu perlahan membuka matanya dan berbicara dengan suara lemah, saya tidak bisa hidup lama di negara ini. Jangan ganggu saya jika tidak ada yang penting. Petik 2. Ketika alis yang tebal alis membuka matanya, Zhao Feng merasakan energi mental yang tak terduga.
Saudara Hong, lihatlah. Timo tertawa dan dengan lembut mengangkat tangannya. Tetua yang tebal alis melihat lebih dekat dan matanya tampak mengeluarkan cahaya divine, elixir of life. Pada saat ini, aura elder yang tebal alisnya dilepaskan, dan aura energi mentalnya tampaknya beresonansi dengan ruang. Zhao Feng merasa ditekan. Tidak ada yang pernah memberinya perasaan seperti itu sebelumnya sejak kembali ke benua bunga Azure. Satu-satunya yang sedikit melakukan hal itu adalah Lu Tianyi, dan pemimpin divisi skeletal ketika menggunakan teknik rahasianya. Namun, bahkan keduanya tidak dapat dibandingkan dengan orang ini. Sementara Zhao Feng berpikir, tetua alis tebal telah menelan elixir of life. Kulit keringnya, wajah pucat, dan aura lemah mulai berbalik. Itu mirip dengan saat sebelum orang tua meninggal. Mereka akan menjadi muda dan penuh energi. Namun, apa yang terjadi sekarang tidak sesaat. Itu nyata. Benar-benar layak menjadi eliksir legendaris. Cedera pada yayasan saya sudah sembuh 30-40%. Petik 2. Warna merah samar muncul di wajah tetua saat dia menjadi sangat gembira. Aura energi mentalnya menjadi semakin menakutkan. Normal True Dewa Rangs hanya bisa mencarinya. Langit bumi Yuan Qi di atas markas besar darah besi agama meraung. Elder berambut merah yang tebal alis itu seperti lautan. Dia akan menarik Yuan Qi dengan setiap nafas. Aura kuatnya sepertinya memimpin Yuan Qi dari segala arah untuk memerintah langit dan bumi. Kultivasi ini, mungkinkah? Zhao Feng merasa sangat kecil di depan aura ini. Para ahli di True Dewa Rank bisa beresonansi dengan, dan memanggil, surga bumi Yuan Qi dalam skala kecil, dan mereka berdiri di puncak piramida emas karena itu. Namun, kultivasi berambut merah tua ini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia tampaknya menjadi pusat pusaran air dari surga bumi Yuan Qi. Yuan Qi di udara akan menuangkannya bahkan jika dia tidak secara khusus membuatnya, dan itu membuatnya penuh dengan energi tak terbatas. Tingkat seperti itu melebihi 3 langit dari alam roh sejati. Di istana bawah tanah, Zhao Feng berada di pusat tornado yang kacau, dan dia merasakan tekanan dari langit bumi Yuan Qi menjerit. Setiap True Dewa Rank dalam situasi ini akan terasa seperti perahu di samudera yang menyerbu. Mereka yang memiliki pemahaman lebih tinggi merasakan lebih banyak tekanan. Sebaliknya, orang normal tidak akan merasa tertekan. Itu orang ini. Suara yang sedikit terkejut dari Ten Thousand Gospel terdengar dalam pikiran Zhao Feng melalui Dark Heart Seed. Zhao Feng berhenti. Dia tidak mengira bahwa itu pemimpin divisi skeletal akan tahu Patriarch of Iron Blood Religion, tetapi memikirkannya, pemimpin divisi skeletal adalah ahli dari agama setan bulan merah yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Itu tidak aneh untuk mengenali Patriarch darah besi. Tanpa ragu, tetua alis tebal adalah seorang sovereign ketika dia berada di puncaknya. Itu bukan pertama kalinya Zhao Feng bertemu seseorang dengan maksud tingkat inti-inti. Yang pertama adalah Grand Elder of the Imperials. Namun, Grand Elder ini hanya berada di setengah inti realm, jika tidak, dia tidak perlu waspada terhadap wakil Patriark. Yang kedua adalah Lu Tianyi di Purple Saint Ruins. Lu Tianyi tidak jauh dari Origin Core Realm. Zhao Feng menebak bahwa itu, selama Lu Tianyi tidak mati dari kalajengking beracun kecil itu, dia mungkin akan mampu menembus alam inti asal dalam 1 atau 2 tahun. Pemimpin divisi skeletal juga memiliki niat tingkat tinggi, tetapi niat Patriark sangat bagus dan tepat di depannya. Semacam ini niat mengubah diri menjadi pusat bumi dan akan menyebabkan surga bumi Yuan Qi untuk sujud tanpa melakukan apapun. Mengubah hidup seseorang menjadi lebih tinggi. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan memeriksa niat sovereign. Meskipun dunia ini masih jauh untuk Zhao Feng, itu tidak menghentikannya untuk belajar. Zhao Feng bahkan membandingkan Patriark dengan Lu Tianyi dan pemimpin divisi skeletal, mencoba menemukan titik-titik umum di antara mereka. Titik umum akan menjadi inti dari realem inti asal. Sambil membandingkan masing-masing, Zhao Feng mulai mengerti, dan banyak pertanyaannya dijawab. Patriark berambut merah, pemimpin divisi skeletal, dan Lu Tianyi. Maksud leluhur adalah yang terkuat, divisi skeletal maksud pemimpin adalah yang paling aneh, dan niat Lu Tianyi adalah yang paling dalam dan sepertinya dekat dengan asal-usul surga dan bumi. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, dalam hal niat, Lu Tianyi adalah yang paling dalam, meskipun itu bukan yang terkuat. Zhao Feng hanya bisa berpikir bahwa itu ini karena Lu Tianyi berasal dari sekte Super 2,5 bintang, Pure Moon Spiritual Sect. Kekuatan yang dinilai lebih tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, bahkan jika Lu Tianyi bukanlah murid kepala, dia setidaknya adalah seorang elit di antara para murid inti.
Ini karena Purple Saint Ruins memiliki batasan usia. Misalnya, Tri Saint yang mengadakan Tea Party kali ini tidak dapat berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering terbaru karena batas usia. Waktu berlalu dengan lambat, Zhao Feng berdiri diam saat dia merasakan maksud dari Origin Core Realm. Meskipun tidak memungkinkan Zhao Feng dengan cepat mencapai Origin Core Realm, itu memungkinkan energi mentalnya untuk maju. Ini berlanjut sampai saat tertentu, ketika gelombang niat mulai memudar dan langit bumi Yuan Qi menjadi tenang kembali. Zhao Feng, suara lama yang penuh kekuatan terdengar di samping telinganya. Elder berambut merah itu sekarang duduk di tempat tidurnya dan darah telah kembali ke wajahnya. Patriark Hong, Zhao Feng langsung membungkuk. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda benar-benar dapat membawa kembali Elixir of Life dari warisan. Elder berambut merah itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah membuat permintaan itu karena iseng dan tidak memiliki banyak harapan. Ini karena harta seperti Elixir of Life sangat langka bahkan di warisan dan persaingan akan sangat sengit. Saat itu, kekuatan Zhao Feng hanya layak membuat peringkat teratas 150. Jika bukan karena bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page, junior ini tidak akan membuat ini banyak perbaikan dan mampu melawan keajaiban dalam Secret True Dragon Gathering atau para jenius di warisan. Zhao Feng berkata dengan jujur, dia berterima kasih kepada tetua merah tua ini. Bola Ice Soul memungkinkannya untuk memulai Dao of the Soul, yang merupakan Dao yang paling cocok untuk mata spiritual godanya. The Dark Eye Incomplete Page memungkinkan Zhao Feng untuk memahami dasar-dasar garis mata, yang memungkinkan jalannya untuk melebar. Bisa dikatakan bahwa itu dua item yang telah diberikan Patriark telah mengubah nasib Zhao Feng. Elder berambut merah itu berpikir sejenak sebelum tersenyum, satu mematuk, satu gelas. Mungkin ini takdir. Petik 2. Zhao Feng merasakan pemahaman yang tak terlukiskan dari ini, tapi satu hal yang pasti, Patriark telah membuat Zhao Feng, dan sebagai imbalannya, Zhao Feng telah membuat Patriark. Namun, membawa Elixir of Life telah menyelamatkanku. Zhao Feng, jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat bertanya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Petik 2. Elder tersenyum dan terus memeriksa Zhao Feng dengan kekaguman. Zhao Feng memiliki karakteristik, dan itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kekuatan apa yang tidak ingin membangkitkan keajaiban seperti ini? Patriark, Elixir of Life adalah untuk membalasmu. Saya tidak menginginkan yang lain. Petik 2. Jawab Zhao Feng dengan rendah hati. Dari sudut pandangnya, Elder berambut merah itu menyelamatkannya, dan sekarang genap. Hahaha, bagus. Elder tertawa sebentar sebelum memeriksa Zhao Feng sekali lagi. Dia lebih mengaguminya. Jenius lainnya akan sangat gembira dengan tawaran seperti itu dari Sovereign, tetapi Zhao Feng tidak. Tentu saja, apa yang membuat gerakan hati sesepuh berambut merah adalah potensi Zhao Feng, serta garis mata Zhao Feng yang bahkan dia tidak bisa lihat. Saudara Hong, Zhao Feng menjadi prodigi luar biasa saat ini, dan dia dinobatkan sebagai dewa dari produktivitas luar biasa bersama Yu Tianhao. Timo menggunakan kesempatan ini untuk merangkum pencapaian Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci. Dia kemudian mengatakan kepada Patriark bagaimana mereka membunuh Reng Dewa sejati belum lama ini. Dalam proses ini, bahkan Patriark Hong yang sangat berpengetahuan pun linglung karena tidak percaya. Akhirnya, Saudara Hong menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa itu dia telah meremehkan Zhao Feng. Timo, matamu bagus. Saya tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng akan mampu melawan anak itu Yu Tianhao dengan hasil imbang. Meskipun ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen adalah anggota dari aliansi suci juga, kekuatannya sangat mengerikan. Dia bisa mengalahkanku ketika aku berada di puncakku. Petik 2. Patriark Hong menghela nafas. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa kuat Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen adalah anggota dari aliansi suci sama seperti dirinya. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia mengerti mengapa beberapa penguasa aliansi suci sepertinya mengenal wakil Patriark. Setelah mengetahui seorang Sovereign, Zhao Feng mulai belajar tentang lingkaran itu. Aliansi suci adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok penguasa yang memutuskan nasib benua tersebut. Ini memainkan peran besar dalam mengalahkan agama setan bulan Scarlet. Saudara Hong, sekarang Anda telah kembali, dan kekuatan Zhao Feng tidak lebih lemah dari saya, negara kanopi besar akan menjadi milik kita. Timo berkata dengan bangga, kekuatan mana di Kanopi Great Country dapat menghentikan Sovereign dan dua True Dewa Ranks yang sebanding dengan Real Core Originum yang setengah langkah. Saya sudah tidur terlalu lama,
jadi saya mungkin akan membutuhkan 1 atau 2 tahun sebelum saya dapat pulih ke keadaan puncak saya. Patriark Hong berkata dalam-dalam. Mata Zhao Feng melintas. Kondisi Patriark Hong saat ini tidak jauh lebih kuat daripada pemimpin divisi skeletal di kastil. Misi saat ini adalah untuk Patriark untuk pulih terlebih dahulu. Setelah kekuatannya pulih, darah besi agama bisa memerintah negara besar tanpa mengeluarkan tentara. Saya lupa tentang itu. Selanjutnya, bibit dari agama setan bulan merah telah mulai mengambil tindakan lagi. Bahkan di dalam Canopy Grid Country, pasukan mereka telah menyebabkan kekacauan. Petik 2. Kata-kata wakil patriark itu tiba-tiba berubah. Agama setan bulan merah. Mata Patriark Hong melintas dingin dan dia melepaskan kekuatan energi mental yang tampaknya membekukan seluruh istana bawah tanah. Berita ini tidak mengejutkan Zhao Feng. Situasi di area Cloud mencerminkan situasi di seluruh benua. Saat itu, saat dia melakukan perjalanan menuju negeri besar Canopy, dia telah menemukan bahwa itu agama setan bulan Scarlet mengendalikan beberapa negara yang kuat. Jika tebakan Zhao Feng benar, strategi Religion Moon Demonic Religion adalah mulai dari pedesaan, perlahan memperluas, dan akhirnya mengelilingi klan yang kuat dan negara-negara besar. Selama tahun lalu, agama setan bulan merah telah menciptakan benteng di wilayah jauh dari Canopy Grid Country. Bahkan 8 kekuatan besar telah diinfiltrasi. Petik 2. Timo meringkas situasinya. Mendengar ini, ekspresi Patriark Hong dan Zhao Feng menjadi suram. Ini terutama untuk Patriark Hong, yang pernah hidup di era-era agama Demonic Scarlet. Dia tahu betapa mengerikannya itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, agama setan hanya selangkah lagi dari mengendalikan benua. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dia telah membunuh banyak ahli agama setan dan bahkan memenjarakan seorang pemimpin divisi dalam 10,000 Gospel miliknya. Zhao Feng, masih ada harapan jika Anda beralih ke agama setan bulan Scarlet sekarang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu Patriark Moon of Scarlet Moon Demonic telah terbangun, dan jauh lebih awal dari Sovereign di depan Anda. Petik 2. Pembagian skeletal suara gelap pemimpin terdengar melalui koneksi Dark Heart Seed. Aku bisa memberitahumu bahwa itu Patriarch of the Scarlet Moon Demonic Religion sudah terbangun, dan jauh lebih awal dari Sovereign di depanmu. Zhao Feng hanya setengah percaya apa yang dikatakan pemimpin divisi skeletal, tapi hatinya masih bergetar. Apakah bulan merah agama setan kembali untuk membawa kekacauan ke benua itu? Patriark telah berhasil mengambil warisan bulan Scarlet, dan kekuatan-kekuatan agama mulai pulih. Akan ada lebih banyak serangan di benua bunga Azure di masa mendatang. Itu tidak terlalu rahasia bagi eselon atas dari aliansi suci. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal berkata dengan percaya diri. Zhao Feng mencibir dingin dan mengedarkan benih hati hitam di mata roh dewanya. Pemimpin divisi skeletal langsung merasa seolah-olah jiwanya akan hancur, dan aura kematian membuatnya gemetar. Tidak berani mengatakan hal lain. Aliansi suci akan berurusan dengan agama setan bulan merah. Kita hanya perlu melindungi wilayah kita sendiri. Petik 2. Patriark Hong berkata dalam-dalam setelah menenangkan diri. Timo mengangguk setuju. The Iron Blood Religion hanya bertanggung jawab untuk negara besar Canopy. Zhao Feng juga tanpa emosi. Menjadi pemimpin bab dari darah besi agama, dia hanya bertanggung jawab untuk wilayah 1000 air, dan itu adalah tugas yang sederhana. Dibandingkan dengan itu, dia sudah mengendalikan 2 negara kuat dan 13 negara kecil. Namun, apa yang dikatakan Patriark Hong selanjutnya membuat Zhao Feng tersedak. Zhao Feng, terima kasih, saya telah membuat 2 keputusan. Yang pertama adalah menjadikanmu seorang wakil Patriark agama darah besi. Petik 2. Wakil Patriark, jantung Zhao Feng melonjak, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena gembira atau khawatir. The Iron Blood Religion adalah kekuatan yang luar biasa di Canopy Grid Country. Seorang wakil patriark hanya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 lainnya. Untuk negara yang hebat, itu adalah eksistensi yang legendaris. Sebelum Zhao Feng dapat menjawab, Timo sudah tersenyum. Selamat, Wakil Patriark Zhao. Patriark Hong adalah penguasa dan kata-katanya mutlak. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak ada alasan untuk menolak. Menjadi wakil patriark berarti memiliki status yang lebih tinggi, yang dapat membantu jalan kultivasi Zhao Feng. Selain itu adalah niat baik Patriark Hong, jadi Zhao Feng tidak dapat menolaknya. Terima kasih, Patriark Hong. Zhao Feng berterima kasih padanya, tetapi dia tidak diliputi oleh sukacita. Cahaya aneh melintas di mata Patriark Hong. Sepertinya posisi wakil patriark tidak terlalu berarti bagi Zhao Feng.
Alasan dia mempromosikan Zhao Feng adalah karena kekaguman dan rasa terima kasihnya terhadap Zhao Feng. Tentu saja, ada juga makna menariknya lebih dekat. Saudara Hong, mungkinkah keputusan kedua Anda adalah? Timo sepertinya mengingat sesuatu. Keputusan kedua. Zhao Feng langsung memperhatikan. Patriark Hong adalah seorang sovereign dan anggota dari aliansi suci. Kemampuannya lebih dari sekedar hebat. Saat itu, hanya dua barang dari pria ini yang mengubah masa depan Zhao Feng. Zhao Feng mulai menyadari bahwa itu keputusan kedua ini dapat mengubah takdirnya secara instan. Aku akan pergi ke aliansi suci dan mencoba memberikanmu slot yang bisa memberimu kesempatan untuk memasuki panggung dunia yang sebenarnya. Senyum di mulut Patriark Hong semakin lebar. Kesempatan untuk memasuki panggung dunia nyata. Hati Zhao Feng melompat, tetapi dia bingung. Saudara Hong, apakah kamu akan membiarkan dia masuk ke organisasi di belakang aliansi suci? Timo tercengang. Sementara Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bingung. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa peluang ini tidak mudah didapat. Bisakah Patriark tolong jelaskan? Zhao Feng penasaran. Patriark Hong tersenyum, Zhao Feng, Anda telah menjadi pewaris, jadi Anda tahu bahwa itu benua bunga azure bukanlah benua sejati. Dunia yang kita tinggali dipenuhi dengan lautan tanpa batas, dan benua bunga azure dikenal sebagai Azure Flower Zone, hanya sebuah pulau kecil di lautan. Petik 2. Aku tahu. Zhao Feng mengangguk dan tidak terkejut. Di Purple Saint Ruins, dia berbicara dengan murid-murid Pure Moon Spiritual Sect. Legenda mengatakan bahwa setelah benua desolate hancur, setiap titik itu menjadi sebuah pulau seperti zona bunga azure. Zona bunga azure hanyalah sebuah pulau kecil, dan ada 5 atau 6 pulau kecil lainnya seperti itu di dekatnya. Semua pulau ini diperintah oleh Sekte Bintang 2, Three Science Palace. Petik 2. Patriark Hong berhenti. Three Science Palace, sebuah sekte bintang 2. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tidak berpikir bahwa itu akan ada bayangan sekte bintang 2 di belakang benua bunga azure. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa itu kata-kata, Three Science Palace, dikenal, dan kalimat yang tiba-tiba muncul di benaknya, The Three Science Palace telah menjadi tidak dapat bergerak di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 hampir memecahkan kutukan 100 kuburan. Sekarang, energi dari arai teleportasi telah digunakan. Bawahan ini akan pergi lebih dulu. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mulai mengerti apa artinya. Sudah jelas bahwa itu kekuatan yang mendirikan 100 Graves Forbidden Ground telah mencoba menyerang benua bunga azure tetapi dihentikan oleh Three Science Palace. Kekuatan ini harus berhubungan dengan agama setan bulan Scarlet. Aku akan memberitahumu sepotong berita lain, ketika Scarlet Moon Demonic Religion menyapu seluruh benua dan menghadapi aliansi suci dan 10 kekuatan besar, itu secara teknis hanya perpanjangan dari bentrokan antara 3 istana suci dan 2 lainnya, Sekte Bintang. Petik 2. Patriark Hong tertawa. Mendengar ini, Zhao Feng hampir berteriak, apakah itu benar? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu era agama setan merah bulan akan memiliki rahasia di baliknya. Itu benar. Benua bunga azure hanyalah medan perang bagi 2 sekte bintang 2. The Three Science Palace menang pada akhirnya, dan sekte bintang 2 lainnya terlalu jauh. Petik 2. Timo sepertinya juga tahu beberapa rahasia dan menambahkan. Hati Zhao Feng butuh waktu lama untuk tenang. Benua bunga azure hanyalah medan panjang dari 2 sekte bintang 2. Sang Patriark memberitahuku tentang Three Science Palace. Mungkinkah? Zhao Feng tiba-tiba berpikir. Hehe, itu benar. Saya akan merekomendasikan Anda ke Three Science Palace. Ini adalah kesempatan yang akan diimpikan oleh para jenius True Dragon. Karena saya anggota inti dari aliansi suci, saya memiliki kemampuan ini. Petik 2. Kata Patriark Hong, masukkan Sekte Bintang 2, Three Science Palace. Hati Zhao Feng melesat lebih cepat. Dia telah bertarung dengan murid-murid Sekte Bintang 2 sebelumnya dan tahu betapa mengerikannya mereka. Seluruh benua bunga azure, yang memiliki Sekte Bintang 1 dan negara yang tak terhitung jumlahnya, hanya bawahan dari Sekte Bintang 2. Wakil Patriark Zhao, saya percaya dengan bakat Anda setidaknya dapat menjadi murid inti dari Three Science Palace dengan mudah. Timo berkata main-main, benua bunga azure saat ini berada di zaman yang paling mulia, dan Zhao Feng tidak akan mengalami banyak kesulitan memasuki Istana Tiga Suci. Setelah saya memasuki Sekte Bintang 2, saya akan bisa benar-benar memasuki panggung dunia. Tapi, jantung Zhao Feng berputar dan jatuh karena beberapa alasan. Patriark Hong, terima kasih atas niat baikmu,
tapi aku tidak bisa memutuskan apakah aku ingin bergabung dengan Three Science Palace. Setidaknya, belum. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Apa? Ekspresi dari keduanya didengan kaku berbalik ke ketidakpercayaan saat mereka melihat Zhao Feng. Mereka berpikir bahwa itu Zhao Feng akan langsung setuju, tetapi Zhao Feng tampaknya memiliki pemikiran untuk menolaknya. Bahkan jika dia menerimanya, sepertinya dia tidak akan membuat keputusan cukup lama. Zhao Feng, kamu bisa memikirkannya. Aku butuh setidaknya 1,5 tahun untuk memulihkan sedikit dan pergi ke aliansi suci. Petik 2. Patriark Hong sedikit kecewa, tetapi dia tidak meminta spesifikasinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Timo meninggalkan istana bawah tanah dan yang terakhir ingin tahu, Wakil Patriark Zhao, mengapa Anda bahkan perlu memikirkan tentang kesempatan yang bagus? Zhao Feng menghela nafas dan tidak bisa menjelaskan. Ada dua alasan utama mengapa dia tidak dapat langsung setuju. 1. Rerun Dewa Sein Biru. Zhao Yufei masih ada di sana, dan Sage telah meramalkan bahwa itu dia akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Zhao Feng tidak bisa begitu saja mengabaikan Zhao Yufei. Dia harus menyelesaikan rencana 100 Course, dan itu membutuhkan sumber daya dari Purple Saint Ruins. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa kultivasi di Purple Saint Ruins. Efeknya akan lebih baik daripada Sekte Bintang 2. Alasan kedua adalah Liu Qinxin. Hati Zhao Feng tidak dapat cukup tenang jika dia tidak mengetahui keberadaan atau situasi Liu Qinxin. Dia punya rencana, dan itu adalah untuk menemukan warisan langit Saint Qin ketika dia lebih kuat. Karena dua alasan ini, dia tidak bisa bergabung dengan 3 istana suci dengan mudah. Begitu dia bergabung dengan Sekte Bintang 2, kebebasannya akan dibatasi. Beberapa hari kemudian, berita tentang seorang deputi agama-agama darah besi yang baru tersebar di seluruh negara besar itu. Seluruh darah besi agama tercengang. Semua orang tahu bahwa itu orang saat ini yang bertanggung jawab atas agama darah besi adalah Wakil Patriark Timo, dan sekarang akan ada Wakil Patriark lainnya. Ini sudah cukup untuk menyebabkan gelombang di Canopy Great Country. Menurut beberapa sumber, ini diperintahkan oleh Patriark Hong. Berita ini mengguncang negara besar dan bahkan pasukan di benua utara. Jika rumor kebangkitan Iron Blood Religion benar, bahkan Heavenly Yuan Clan akan dipindahkan. Sebulan kemudian, di aula markas besar dari darah besi agama. Salam Wakil Patriark Zhao. Para ahli dari eselon menengah dan atas, di kiri dan kanan, membungkuk dalam-dalam. Kultivasi terendah yang hadir di sini adalah peringkat manusia sejati. Mereka adalah elit dari markas utama, dan beberapa di antaranya adalah pemimpin bab. Jiang Sanfeng dan Dai Ye dekat dengan Zhao Feng. Keduanya telah menjadi tangan kiri dan kanan Zhao Feng, serta anggota eselon atas. Aula itu mati diam setelah sapaan itu. Zhao Feng menutup matanya saat dia duduk di singgasana. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia akan berada dalam posisi manajerial dalam agama, dan itu semua karena Timo telah meninggalkan markas besar untuk menghapus beberapa spawn dari agama setan bulan merah. Ada pepatah di dunia fana, pejabat baru akan mengatur 3 kumpulan api. Catatan TL, pejabat baru biasanya melakukan sesuatu yang keras untuk menampilkan dominasi dan kekuatan mereka kepada bawahan. Sekarang agama itu saat ini sedang dipimpin oleh Zhao Feng, tidak ada anggota eselon atas yang tahu apa yang menunggu mereka. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.